Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sana channelnya Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras. Masya Allah, kasam doanya lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Hari ini kayak Yatisam akan ke Makau ya cuy ya. Enggak sama emak-emak. Kayak Yatisam bawa incesnya kayak Yatisam ya holiday. Soalnya kasihan ya cuy ya. Karena Kaisam juga kan mau pulang, jadi kayak Yatisam tuh pengen membahagiakan beliau gitu kan. Jadi incesnya Kaisam tuh kesepian cuy. Sesukses-suksesnya anak ya, anaknya di London gitu cuy. Nah di sini dianya kayak gimana gitu kan. Jadi ya mau Kaisam ajak jalan-jalan ke Makau hari ini. Ya mungkin kalau misalkan kayak Yatisam slow respon chat kalian ya, balas chat kalian, maaf ya untuk hari ini. Tapi sebisa mungkin kayak Yatisam itu balas ya. Buat kalian hold dulu nih yang hari ini ya. Tapi Kaisam sempetin untuk ngoceh hari ini jam 9 pagi sebelum Kaisam pergi ke Makau. Kaisam berbagi satu kisah supaya kita menjadikan pembelajaran untuk kita ya cuy ya. Karena di luar sana berbagai kejadian kayak Kaisam ngoceh dari video 1 sampai video 10. Tapi ya banyak juga teman-teman Kaisam yang bisa belajar. Teman-teman Kaisam yang ingat, oh apa yang dikatakan kayak Yatisam, oh saya nggak maulah hanya demi uang segitu aja. Termasuknya kayak Yatisam dulu pernah debat sama yang namanya Lengloy ya, sampai pada akhirnya kayak Yatisam membuat kalian itu terbuka matanya supaya kamu loh di sini kerja, jangan sampai loh kamu itu benar-benar jadi dengan sadar menyerahkan diri. Nggak apa-apa deh saya di blacklist, yang penting saya dapat duitnya nggak seberapa ya cuy ya. Waktu itu masih money laundry itu masih tabu ya, masih banyak emak-emak yang bilang money laundry itu apa sih Kaisam, duitnya dicuci tah, duitnya di mesin cuci tah kayak Yatisam ya. Nah ini kayak Yatisam akan bahas money laundry ya dari bank virtual kayak Bank Star, kayak Bangkong, Bang Budi mas suaminya Ibu Martini ya kan. Hari ini juga surat kuasanya Ibu Martini insya Allah follow up di KJRI ya, walaupun Kaisam ke Makau juga Kaisam tetap handle. Terus Bang Mox ya, terus Tap and Go, yang kecil-kecil itu termasuknya Alipay sekarang ya. Mungkin Alipay kedepannya akan dipersulit ya, karena banyak juga yang dijual sama orang, apalagi barcode-nya Alipay ini bisa di screenshot ya, bisa untuk penipuan. Apalagi buat kalian juga banyak motifnya ya penipuan Alipay ini. Pura-puranya kita tukar sama dolar, tahu-taunya barcode-nya penjual pulsa, penjual jual beli rupiah, ini yang dijadikan sarangnya. Nah buat kalian hati-hati deh ya, kalau misalkan memang mau transferlah ke tempat yang aman. Kalau enggak kamu buka aplikasi sendiri yang ada YourPay, ada Alipay, kalian bisa menggunakan itu untuk kebutuhan kalian ya. Oke, kemarin cuy ceritanya sebelum hari Minggu, hari Sabtu malam itu ada yang chat kayak Yatisam, besok teman saya ngajak saya mau bikin bank kecil kayak gitu kayak Yatisam, katanya aman, katanya cuma buat game kayak Yatisam. Boleh nggak saya ikut? Ya silakan aja kalau kamu mau dijemput Intel. Kaisam nggak pernah ngelarang ya, silakan. Itu adalah murni hak kamu, ya kan? Kalau kamu tanya sama kayak Yatisam, apakah aman? Ya no aman lah, nggak aman lah. Itu artinya kamu dengan sadar mendekati mereka, oknum money laundry, sindikat penjahat, ya kan? Yang mengiming-imingi kamu dengan uang 800 per akun, ya kan? Terus dibikinkan 3 akun, kalian tergiur dengan 2.600, 3 akun loh cuy, 3 muka kalian yang kalian setorkan ke penjahat itu. Kalian tuh dengan sadar datang ke mereka cuy. Jadi bohong banget saat kalian udah ketangkep. Saya nggak tahu kayak Yatisam, pura-pura jadi korban. Makanya polisi itu nggak akan mempercayai kalau misalkan kalian sudah ketangkap dan dialiri itu. Polisi itu nggak percaya kalau kamu itu nggak sadar melakukan itu. Kalian lo dengan sadar, ini bukti nyata nih ya, kayak Yatisam itu bukan marah ya, cuma kayak Yatisam tuh agak-agak sedikit tegas gitu ngomongnya ya. Jadi benar apa yang dikatakan rentenir, kalian menggadaikan paspor tuh pada kenyataannya kalian tuh dengan sadar lo datang ke mereka. Terus tiba-tibanya kalian nggak bisa nembus paspor, itu seolah-olah kalian korban. Bunganya mahal kayak Yatisam, lo kalian lo sadar, mereka lo dengan membungakan seperti itu. Ya kan? Jadi maka dari itu nih teman-teman di luar sana tuh pekerja migran tuh toxic, play victim.
Ya, jadi buat kalian hati-hati tuh. Dari sini tuh kalian tuh jangan percaya aja dengan air mata buaya yang operasi anak, operasi orang tua, semua tuh sekarang tuh nggak tahu mana yang jujur, mana yang enggak tuh udah nggak bisa dibedain, coy. Nah, kemarin ya Kaisam ngomong, udahlah Kaisam, saya emang nggak mau ikutan, tapi saya mau mantau aja buat Kaisam informasi, katanya. Awas loh ya. Jadi terjadilah di hari Minggu, cuy, dia sama temannya yang mau bikin akun itu, cuy. Datanglah dijemput oleh mbak-mbak Indonesia yang pakai kerudung coklat, baju hitam, tas. Kamu mau Kaisam viralin nggak? Kamu itu ya mbak ya, udah pakai kerudung, tahu kalau ini itu hanya demi 1.000 Hongkong dolar, kamu ibaratnya menjerumuskan. Jangan-jangan kamunya sudah ketangkap ya. Jadi kamu nggak mau ketangkap sendiri, jadi ngajak-ngajakin teman-teman supaya memblacklistkan visa kerjanya. Dia ini sudah sadar, cuy, memblacklistkan visa kerjanya. Akhirnya dijemputlah, aman beb, aman, udah cepet, ayo ikut. Ya kan? Akhirnya mereka berdua ikutlah tuh ke salah satu hotel Simsasu yang di sana ada maminya di dalamnya itu. Hotel Simsasu di sana, ya Allah, kayak Tisam banyak mbak-mbak Indonesia, lebih dari 10 yang akan membuat akun pada hari itu. Kita nggak pernah tahu dia ini dia ini anak baru ya, yang baru di sini, atau memang dia sengaja begitu. Tapi kayak Tisam tanya sama yang kemarin itu sharing sama Kaisam, kamu sudah kasih tahu belum sama temanmu? Sudah Kaisam. Kata Kaisam, enggak, jangan, bahaya. Udahlah, udah nanggung, orang sayanya butuh duit tuh. Dari sini kamu harus garis bawah ya, bahwa mereka itu bukan tidak tahu video kayak Tisam. Mereka itu mengabaikan, dan mereka dengan sadar loh melakukan hal tersebut, menjual akun dengan kesadaran mereka. Nah, jadi maka dari itu, kalau misalkan kalian sudah kena, datang ke Kaisam, saya dijemput Intel ya, tinggal kita senyumin aja, hahaha. Terus gimana? Dibawa kayak Tisam ke kantor polisi. Oh, ya udah, gitu aja ya Kaisam responnya ya. Terus kayak Tisam gimana, wajib lapor lagi? Apakah di penjara? Ya kamu mau di penjara nggak apa-apa, makan gratis, iya nggak sih? Nah, ayo, kemarin yang di Simsasu, Kaisam udah tahu hotelnya, Kaisam sudah tahu sindikatnya, Kaisam sudah tahu muka kalian yang bawa teman-teman untuk dijerumuskan akun. Pada kenyataannya, teman yang nggak bikin itu nggak boleh masuk ke ruangan itu. Jadi temannya aja tuh yang masuk. Setelah keluar, ditanya, kamu dibikinkan akun apa? Starbank, Moxbank, Alipay. Di-scan wajah, iya. Bawa paspor lo ke sana. Itu artinya kamu dengan sadar menjerumuskan diri kamu, membantu para penipu ini untuk menipu orang-orang lokal di sini, untuk menipu dari segi marketplace, mungkin jual beli yang nggak ada barangnya, tapi aliran dananya dialirin ke akun kamu. Kamu tuh dengan sadar menyatakan diri saya pekerja migran, saya datang ke TST kemarin, saya menyerahkan jiwa raga saya untuk dijadikan sama-sama penjahat dengan mereka. Gila kamu, malu-maluin kamu. Hanya demi satu akun $800 ya, kali 3, 2000 berapa tuh? 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2400, demi 2400, 5 jutanya kurang lagi. Kamu memperburuk citra pekerja migran. Gila. Nah, yang bawanya ya, Mbak, ya yang ujung gemes ya Kaisam. Gila kamu. Saya udah kesel gimana. Kita ini aja main viral aja tah. Ya, yang bawa-bawa anak-anak kayak gini tuh wis diviralin aja nih, sindikat nih. Nih, jahat ini. Udah mama kamu tuh cuy, udah waktunya ngaji, sholat, ibadah, banyakin. Yang banyak jadi penjahat kamu malah. Ya Tisam marah-marah, kasihan deh lu ya Tisam jantungan. Orang kita yang dapat duit. Aduh, air mata buaya kalian membuat kayak Tisam itu galau. Ya kita nggak bisa apa-apa cuy, oke? Kayak Tisam sudah mengedukasi, kayak Tisam sudah woro-woro, banyak juga kejadiannya, banyak juga ketangkapnya. Nah, bagaimana kalau Intel ini naik ke rumah majikan? Intel naik tuh, ting tong. Kamu yang bukain pintu, kreot gitu kan? Di Intel itu langsung ngasih foto muka kamu, yang waktu kamu pendaftaran akun itu kan ada scan wajah ya. Intel itu bawa muka kamu, apakah ini muka kamu? Intel ngomong, kamu baru ingat, oh iya itu saya. Apa kamu buat akun? Ternyata apa yang terjadi? Di akun kalian, di nama kalian dialiri dana money laundering, duit setan, duit narkoba, duit penipuan, duit investasi bodong. Yang kalian nggak tahu nominalnya, nggak main-main cuy.
70.000 Hong Kong dollar, 80.000 Hong Kong dollar, bahkan 100.000 Hong Kong dollar, sampai ratusan juta itu ada di akunmu. Duitnya siapa? Kalian pekerja migran, setahun aja cuma 80.000. Itu pun kalau kamu nggak jajan alias puasa. Kalian bisa menjelaskan apa ke polisi? Oh, saya nggak tahu Pak Polisi, saya nggak tahu kalau ini buat ini. Siapa yang membawa kamu? Ini nih yang pakai kerudung coklat, ya kan? Kerudung coklatnya juga tangan keberapa dari mami yang tadi yang ada di di hotel itu. Toxic kalian, play victim kalian, jahat kalian. Nih buat kalian ya, hati-hati tuh. Karena pekerja migran ini dengan sadarnya dia menyerahkan ke blacklistan dia ini ke mereka. Jadi pertanyaannya, kalian mau ikut jejaknya hanya demi 2.400 atau kalian ingin menyelamatkan visa kerja kamu? Pikirkan baik-baik. Hidup bukan serta-merta tentang uang aja. Pikirkan, yang punya masalah bukan cuma kamu, ya kan? Tapi anunya sih nggak apa-apa sih ya cuy ya. Jadi orang-orang kayak gitu tuh udah biar cepet aja sekalian di blacklist aja udah. Jangan kasih masuk lagi ke Hong Kong, biar orang-orang yang diseleksi alam ini yang benar-benar berkualitas. Ya. Penjara penuh Kaisang kena domestic helper. Iya benar. Sampai penjara baru itu dibuka di Sun Wan O. Kan sampai dioper lagi. Penjara penuh gara-gara domestic helper yang yayai kayak kalian. Nggak nurut, enteng gua kalian. Coba nasihati orang kayak gini, nggak bisa nasihati. Sebelum terjadinya penangkapan oleh Intel, nggak akan sadar mereka, nggak akan yakin kalau akun itu berbahaya. Gila kalian. Bagus. Kemarin teman kamu dapat 2.400, enggak kayak masih diutang sama sindikatnya itu. Karena apa? Karena akunnya belum aktif, baru dikasih baru kasih $800. Menyesal bagaimana kamu? Ya kan? Siap-siap aja, wis. Hitungan tahun ini. Ya, mau nggak aja majikan kamu nggak bisa ngomong Kaisang. Kalian tuh adalah orang yang paling jahat, disediakan pekerjaan oleh majikan. Kalian malah menyepelekan majikan dengan memberikan data majikan dengan kontrak kerja kamu yang dikasihkan ke sindikat itu untuk dikasih tahu. Jahat kamu, udah dikasih kerjaan sama majikan, begitu ya. Menurut kalian jahat nggak teman-teman kita yang kayak gini? Nggak tahu diri, ya kan? Udah coba ngomong sampai mengumpat guys. Saking dugal ya cuy. Ya, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.